untuk kolam 10 ini saya tanam tanggal 30 November 2020, yang seharusnya kami panen itu tanggal 18 Januari. Karena permintaan pasar yang sangat banyak, akhirnya kami majukan per tanggal 15 Januari 2021. Target panen kami adalah 2 ton 600-an dengan tanam benih sekitar 400 kilo, sekitar 22.000 ekor. Masa waktu tanam 45 hari. Nah itu kalau dibilang untuk omset ini per bulan itu mencapai berapa nih Pak Haji? Saya mempunyai kolam intensif baru 4 kolam atau 4 dengan panen per 1 bulan itu 2 kali panen, atau per 2 minggu panen per 1 titik kolam. Yang seterusnya karena untuk percepatan waktu penanaman, untuk penambahan kolam berikutnya adalah untuk mempercepat sirkulasi panen atau perputaran panen biar lebih cepat. Bisa diperkirakan kalau kita mempunyai 10 kolam ikan intensif, itu per 3 hari kita bisa panen. Saya pembedahan kolam itu mulai jam 6.30, selesai jam sekitar 2 jam, berarti sekitar jam 8.30. Pengangkatan ikan dengan konstruksi begini ini bisa lebih cepat, yaitu memperlukan waktu sekitar 1 jam. Jadi dari pembenahan sampai pengangkatan ikan ke harpa atau penampungan itu kurang lebih 3 jam. Nah, kalau semakin cepat pengangkatan ikan dari penampungan pembedahan, atau disebut kalau di daerah Pasundan Akamalin, itu untuk menghindari pasca stresnya ikan, sehingga dikembalikan lagi ke harpa dengan ruang lingkup yang cukup besar. Karena beberapa kali kejadian banyak ikan kematian di pasca panen adalah dari penanganan pasca panen itu sendiri. Keterkaitan dengan adanya Minopolitan di wilayah Kelurahan Cibuni Gelis, sebetulnya sangat-sangat bagus sebagai penunjang atau sarana dari petani ikan ruang lingkup kelurahan atau Kelurahan Cibuni Gelis, sehingga petani itu mempunyai faktor peningkatan ekonomi. Yang jadi masalah kami adalah bagaimana membina atau menggabungkan yang tadinya petani tradisional, konvensional, kita buat menjadi sebuah petani yang intensif dengan beberapa peraturan atau cara untuk meningkatkan peningkatan panen. Yang selama ini hanya menunggu sampai berbulan-bulan, akhirnya panen pun tidak bisa maksimal. Nah ini Pak, dari kelurahan sendiri mungkin sudah ada ajuan kerjasama dengan Pak Haji di sini, tidak Pak? Sebetulnya saya juga sangat menyayangkan dengan saya proses ikan ini, penanaman atau budidaya ikan ini yang menggunakan teknik modern, tidak maksimal dukungannya. Nah, selama ini dari permintaan dari pihak saya, pengelola ikan intensif, itu bagaimana warga pun bisa mengikuti. Saya mohon bantuannya dari pihak yang terkait untuk membina. Jadi bina secara teknis. Selama ini kita dapat pembinaan itu secara teori, yang akhirnya petani itu cepat bosen dalam arti begitu saja gitu. Nah, saat ini saya sendiri udah mulai menggabungkan atau mengajak
ruang lingkup saya terdekat untuk menjadi sebuah petani ikan yang intensif. Pak Haji, mungkin ada penambahan kolam apa bagaimana Pak Haji? Program penambahan kolam untuk sementara kan perlu investasi yang tidak murah. Yang kedua, akhirnya saya punya inisiatif begini. Bagaimana saya memaksimalkan kolam yang sudah ada, tapi digabung dengan teknologi. Dengan bahasa lain, bagaimana kolam yang kecil dapat menghasilkan yang besar. Kami belajar beberapa dari pihak, satu dari petani senior, yang kedua adalah berkaitan dengan budaya departemen perikanan, dan yang ketiga adalah teknologi. Teknologi itu sangat mendukung sekali dalam budidaya ikan modern atau yang disebut intensif. Jadi mungkin saya kepada pihak-pihak atau pemerintah yang terkait, sumber budidaya kami adalah satu yang saya berulang-ulang adalah masalah air. Bagaimana pemerintah bisa mengakomodir terjadinya sumber air yang melimpah seperti ceritanya orang-orang dahulu bahwa dari daerah Gunung Bulis itu airnya sangat melimpah dan buat perkembangan ikan sangat-sangat bagus. Saya dari perusahaan Jakva Komplit Indonesia yang berada di bawah perusahaan itu ada anak perusahaan namanya PT Suritani Pemuka. Tapi turunannya adalah bagaimana caranya supaya mitra-mitra kami, baik petani-petani maupun agen, itu bisa sama-sama untung, bisa sama-sama berwirausaha berkelanjutan di bidang perikanan budidaya. Nah, kalau untuk wilayah Tasikmalaya sendiri itu gimana tuh? Tasikmalaya ini termasuk wilayah yang sangat cepat ya perkembangannya, terutama untuk budidaya ikan air tawar. Dalam khususnya untuk akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, fokus untuk pembesaran ikan nila. Karena secara harga itu lebih fluktuasinya sangat rendah, lebih stabil. Kemudian lebih stabil di angka yang lebih bagus gitu. Rata-rata di angka 20 sampai 22 umumnya. Bahkan di keadaan tertentu bisa 23.000 per kilogram. Sampai berapa ton itu rata-rata per bulan? Pakannya. Potensi pakan untuk di Tasikmalaya ini, kalau berbicara seluruh potensi pakan apung ya Pak ya, itu bisa mencapai 200 ton per bulan. Itu untuk seluruh ikan air tawar ya, secara umum, baik dari pembenihan maupun pembesaran. Dan berbagai ikan air tawar, baik itu lele, mas, nila, gurame, maupun ada sedikit patin bawal seperti itu. Kalau seandainya memang ada yang memerlukan, itu kemana dulu itu kan? Yang bisa dikonfirmasi gitu. Oke, untuk PT Suritani Pemuka, unit Purwakarta, kami bergerak untuk memproduksi pakan ikan itu di seluruh area pemasaran daerah Jawa Barat, Jabodetabek. Jadi untuk pakan ikan, anak perusahaan Jakva, PT Suritani Pemuka di Indonesia itu untuk saat ini ada 5 unit. Di Medan ada 1, kemudian di Jawa Barat ini di Purwakarta. Kemudian kalau untuk di Jawa Timur itu ada 2, ada Gresik dan Banyuwangi, 1 lagi di Lampung. Nah, untuk yang di daerah Jawa Barat itu unitnya terpusat di Purwakarta. Daerah pemasarannya itu Jakarta, kemudian se-Jawa Barat. Kalau untuk saya sendiri, ya itu terfokus untuk dari daerah Bandung sampai Pangandaran, Periangan Timur. Kalau untuk pemesanan bisa ke saya atau ke rekan saya bisa. Seluruh Indonesia bisa dihubungkan. Pertama, saya pengen seluruh masyarakat di Tasikmalaya ini bisa memaksimalkan pemanfaatan lahan. Karena kita lihat di daerah tertentu ya, khususnya daerah Tasikmalaya Kabupaten dan sedikit daerah kota itu banyak lahan-lahan yang luas lahannya, bagus airnya, tapi belum dimaksimalkan secara efektif. Gitu. Jadi masih banyak kolam-kolam yang nganggur yang mungkin belum diisi ikan bahkan, atau mungkin diisi ikan tapi belum dilakukan pola CBIB atau cara budidaya ikan yang baik, sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Kalau untuk dari dinas sendiri dari Tasikmalaya gimana? Udah pernah sounding gitu sama dinasnya sendiri? Kalau yang saya tahu sih dari dinas sudah ada PPL ya, orang-orang yang memang menjadi penyuluh perikanan, memberikan pengetahuan bagaimana cara membudidayakan ikan dengan baik, kemudian
mulai mengarah dari tahapan yang mungkin ada, kan ada yang konvensional, kemudian masuk ke intensif, kemudian super intensif. Nah, dari KKP sendiri setahu saya sih sudah mulai mengajak petani-petani yang mungkin awalnya konvensional ke arah intensif, yang mungkin sedang dilakukan oleh Pak Haji Daru. Bahkan sekarang ini Pak Haji Daru sudah naik lagi ke satu tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu super intensif, di mana kepadatan yang mungkin awalnya cuma 5 ekor per meter persegi ini bisa dimaksimalkan dari 30 sampai 100 ekor per meter persegi.